Halo, selamat sore Sobat Millennial and Gen Z. Bertemu kembali di hari Senin di program POV Times bersama saya Gilang Madutanaya, di mana kita akan membahas isu yang sedang ramai diperbincangkan bersama pemimpin redaksi IDN Times, Mbak Uni Lubis, dan bagaimanakah sudut pandang maupun POV dari redaksi IDN Times. Selamat sore Mbak Uni. Sore Gilang, dan juga teman-teman Sobat Millennial and Gen Z dimanapun kalian berada, yang lagi puasa tetap semangat puasanya ya. Udah tetap di tengah semangat. Jalan nih kita. Pertengahan mau lebaran ya. Mbak Uni, di akhir pekan kemarin Komisi 1 DPR RI menggelar rapat panja panitia kerja yang membahas RUU TNI di salah satu hotel mewah ya. Nah, ini menuai aksi protes dari Kontras, di mana yang mereka menilai jika rapat ini kenapa tertutup dan juga dilakukan di hotel, bukan di gedung DPR gitu. Nah, seurgensi apa dan bagaimanakah melihat RUU TNI ini, Mbak? Ya, terima kasih Gilang. Jadi sekalian saya ingin menjelaskan karena banyak yang suka komen di kolom komen POV Times, kenapa kok tayangan ini banyak opininya. Namanya juga POV ya, point of view. Jadi ini adalah sudut pandang dari editorial IDN Times terhadap isu-isu yang sedang hangat. Jadi isinya adalah opini dari redaksi terhadap hasil liputan-liputan dari teman-teman redaksi ya. Jadi makanya memang opini ya. Jadi bukan, kalau beritanya silakan baca di IDN Times ya, baik itu dalam bentuk teks, kemudian video, juga dalam bentuk grafis ya. Jadi memang ini adalah program yang isinya opini redaksi terhadap isu yang sedang hot. Nah, dalam konteks kontroversi RUU TNI ini, revisi dari Undang-Undang 34 ini, yang terjadi adalah menunjukkan sekali lagi kita ini seringkali konsisten terhadap inkonsistensi. Jadi satu-satu yang konsisten itu adalah inkonsistensi ya. Contoh, tadi kamu sebutkan, kenapa dibahasnya di hotel berbintang, sementara Presiden Prabowo berkali-kali menyuarakan efisiensi anggaran, dan sudah banyak sekali kementerian lembaga yang menjadi korban quote-unquote dari efisiensi anggaran karena dialokasikan untuk program-program unggulan. Misalnya makan bersih gratis, kemudian ada sebagian untuk modal Danantara ya. Dan sebetulnya efisiensi kalau menyangkut misalnya yang kita pernah bahas, perjalanan dinas di-cut 50%, ATK di-cut sampai 80-90%, kita support. Karena berarti selama ini ya memang terjadi pemborosan besar-besaran di situ yang menimbulkan keprihatinan kalau itu mengganggu program-program krusial esensial, termasuk beasiswa, termasuk untuk pendidikan, apa segala macam ya. Kemudian sempat juga sebetulnya orang kan bertanya penundaan CPNS ini itu apakah ini juga bagian dari efisiensi. Nah, jadi di tengah suasana yang sedang dibangun dan Presiden berkali-kali di berbagai kesempatan meyakinkan publik betapa pentingnya efisiensi, tahu-tahu ada DPR. DPR ini memang satu dari sedikit lembaga yang tidak kena efisiensi, ya. Dananya 2025 ini 6,6 triliun, ya, tidak kena efisiensi. Ya mungkin Kementerian Keuangan dan eksekutif nggak ada yang berani nih memangkas anggarannya DPR karena DPR kan bisa, saya maunya seperti ini, kita harus seperti ini, sementara pemerintah sangat bergantung kepada persetujuan dari DPR untuk anggaran ya, APBN. Nah, jadi DPR ini memang termasuk, jadi dari perspektif itu mungkin merasa bahwa nggak ada efisiensi ya, tapi setiap kali kita bicara soal efisiensi ini bukan soal jumlahnya, sama seperti kabinet ini nambah gemuk, mungkin nambahnya 1,2 triliun. Tapi bukan soal 1,2 triliun, tapi pesan besar yang disampaikan kepada publik. Nah, di sini jadi konsisten untuk tidak konsisten, ya. Konsisten untuk inkonsistensi, ya. Nah, jadi itu yang terjadi satu ya. Kenapa karena kita sebenarnya gini, DPR tuh punya fasilitas untuk rapat yang luar biasa, ya. Ketika misalnya pagi ini kita mendengarkan jumpa pers dari Wakil Ketua DPR yang juga pimpinan atau Wakil Ketua Partai Gerindra, orang yang sangat dekat dengan Presiden Prabowo, yaitu Bang Sufmi Dasko, mengatakan bahwa
itu rapatnya terbuka kok ya. Ya masalahnya kalau rapat di hotel itu pasti nggak mudah untuk diakses oleh siapapun. Ginilah, kita masuk ke hotel aja, baru ngebuka pintu lobi, itu udah ditanya sama yang bellboy-nya ya, yang jaga mau acara apa gitu ya. Apalagi hotel berbintang 5 ya. Jadi ini adalah logika yang sangat sederhana buat orang yang terbiasa ke hotel. Bedanya kalau di DPR itu kan di ruang rapat tahu ada tempat di balkon bagi publik untuk melihat. Jadi memang mungkin benar status rapatnya adalah rapat terbuka, ya. Tetapi karena lokasinya di hotel, di luar soal tadi inkonsisten dengan pesan inefisiensi, juga lebih sulit buat orang lain di luar anggota DPR yang ikut rapat untuk ikut mengawasi atau hadir, ya. Jadi itu yang membedakan sebetulnya mengapa publik mempersoalkan kenapa kok harus di hotel. Kesannya tuh diam-diam di akhir pekan, ya. Kayak ada diburu-buru banget. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa kok buru-buru? Apa urgensi harus memburu-buru pembahasan revisi Undang-Undang TNI? Memang ini kelihatan buru-buru karena 2024 tidak masuk prolegnas, tetapi pada sekitar pertengahan, kalau saya nggak salah 18 Februari 2025, ini masuk di prolegnas 2025. Jadi ada memang nuansa ingin buru-buru. Sementara publik melihat ada undang-undang yang lain. Ini kan RUU TNI ini sebenarnya udah dibahas sejak 2019 memang, ya kan? Tapi nggak pernah masuk prolegnas, ya kan? Tapi kemudian per Februari 2025 mendadak masuk prolegnas dan begitu masuk ini kayaknya fokus and speed nih ya, kalau kayak kita ya fokus and speed nih. Sementara ada undang-undang lain RUU perampasan aset, kalau memang presiden itu serius dengan pemberantasan korupsi, banyak pihak yang menyarankan supaya RUU perampasan aset ini didahulukan dan segala macam, itu kayak belum ada yang serius ya. Jadi ini juga yang menjadi pertanyaan publik ya. Jadi kalau emang terbuka statusnya, malah lebih bagus kalau di DPR, karena berarti memang di DPR tuh ruangannya didesain supaya ada tempat bagi publik untuk melihat dan bisa live report kan? Betul. Selama ini kan kita juga melihat dari TV Parlemen di DPR, tapi yang ini kan enggak ya. Nah jadi ini adalah statement-statement yang mencoba untuk menjustifikasi mengapa rapat itu dilakukan di DPR, di hotel berbintang, tidak di DPR. Kedua, yang menjustifikasi kenapa harus diburu-buru sehingga harus weekend. Seandainya weekend pun sebetulnya di DPR nggak ada masalah. Kita kalau lagi 17-an atau ada spesial program, ya Sabtu Minggu waktu debat capres apa segala itu hari Minggu kita kantor buka, dan DPR harusnya juga bisa seperti itu. Pembahasan sampai pagi, so what, mereka dapat rumah dinas ya, atau yang kaya raya mereka tinggal nginep di hotel dengan biaya mereka sendiri maksudnya, tapi ya mungkin ditanggung juga, tapi intinya kan tempatnya itu di kantor DPR. Jadi alasan-alasan yang disampaikan itu adalah alasan-alasan yang sulit untuk diterima oleh publik. Nah ini adalah soal, dan kemudian ketika ada teman-teman dari Kontras Civil Society yang melakukan protes di hari Sabtunya. Di hari Sabtunya, sekarang satpamnya hotel itu kemudian mengadukan ke polisi ya ini juga aneh ya, aneh. Jadi pertanyaannya adalah apakah itu betul idenya dari si satpam itu atau memang karena apa? Karena memang baru kali ini juga sebuah pembahasan undang-undang itu kemudian dijagain karena mungkin ada yang protes cuman berapa banyak sih, tapi yang menjaga kemudian mobil-mobil Koopsus ya, yang gelarnya itu kelihatan, wah ini show of force bahwa hotel itu dijaga oleh mobil-mobil ini ya, kendaraan taktis ya, kendaraan taktis. Ini juga berlebihan ya, ini juga berlebihan, dan maksudnya kalau untuk acara pengamanan seperti itu kan cukup polisi biasanya, itu pun di luar ya. Tapi ini langsung karena mungkin pembahasan RUU TNI, jadi TNI keluar tuh rantis-rantis itu. Nah ini juga publik melihat ini terlalu berlebihan ya.
Kemudian yang kedua adalah bagaimana respons dari sejumlah pihak yang membela RUU TNI ini ya. Kita lihat ada anggota DPR dan juga ada jubir yang narasi yang dibangun itu adalah TNI itu kan selalu selama ini menurut survei, di berbagai survei itu selalu paling dipercaya, paling dicintai oleh rakyat. Itu benar. Dan karena itu kenapa kok ketika ada upaya untuk memperjuangkan TNI itu diprotes, ya. Benar banget bahwa menurut berbagai survei itu TNI itu selalu menjadi lembaga yang paling tinggi kepercayaannya dibandingkan dengan polisi, DPR mah rendah ya. Nah, di bawahnya TNI itu presiden. Tetapi kenapa? Jangan cuman melihat angka bahwa nomor 1 itu adalah TNI. Yang harus dibaca, ini makanya pentingnya membaca. Katanya kan Iqra ya. Harus dibaca mengapa TNI selama ini selalu menjadi nomor 1. Nah, kita nggak ngarang nih, kita meliput nih. Ini adalah hasil riset, hasil survei yang dilakukan oleh Profesor Burhanuddin Muhtadi dalam sebuah paparan yang disampaikan di think tank di lembaga think tank Institute Southeast Asia ya, The Indonesia Military Enjoy Strong Public Trust and Support, Reason and Implication. Kenapa ya? Jadi ini diterbitkan di, ini adalah tren di Asia Tenggara ya, di ISEAS Yusof Ishak Institute. Nah, disebutkan ini adalah Burhanuddin melakukan survei berdasarkan data dari 2014 sampai 2021, memang TNI itu selalu menjadi yang paling dicintai, paling dipercaya. Tapi kenapa? Karena satu, ya, publik atau responden itu menganggap bahwa TNI itu antara lahir dari rahim rakyat, ya, dan karena itu pasti akan berpihak kepada rakyat. Kita ngelihat contohnya, saya rasa kita ngelihat reformasi 1998. Ya, ketika mahasiswa dan civil society kemudian menggelorakan reformasi, pada titik itu, pada saat itu ABRI ya, terutama Tentara Nasional Indonesia pada titik itu diwakili oleh fraksi TNI di waktu itu Pak Sarwan Hamid ya, di DPR ya, kemudian waktu itu Susilo Bambang Yudhoyono, saya lupa posisinya Kasospol atau Kasospol mungkin ya, dia dianggap sebagai orang yang ikut berperan penting dalam reformasi ABRI, mengambil posisi bersama rakyat, ya, mengambil posisi jadi pada titik-titik tertentu dalam sejarah TNI mengambil posisi dalam rakyat, dan salah satu yang dibanggakan ini kan saya sering diundang bicara sharing tentang media dan demokrasi di Indonesia. Dalam 20-25 tahun terakhir, kalau saya diundang bicara di berbagai forum di luar negeri tentang media dan demokrasi, ya salah satu yang selalu kami banggakan itu ada 3 produk reformasi. Satu, undang-undang pers yang menjamin kemerdekaan pers yang profesional kan, undang-undang nomor 40 tahun 99. Yang kedua, bahwa militer kembali ke barak. Itu adalah hasil daripada reformasi. Jadi fokus kepada tugas pertahanan keamanan ya. Yang ketiga adalah undang-undang otonomi daerah ya, yang membuat jadi daerah itu yang selama ini hanya disedot selama Orde Baru, disedot sumber daya alam dan semuanya itu ditarik ke pusat. Sekarang ada kewenangan-kewenangan yang dibagikan ke daerah. 3 hal ini hasil dari reformasi itu selalu dibanggakan. Saya pribadi itu dalam belasan puluhan acara-acara berbagai tempat di seluruh dunia, berbagai negara, itu selalu membanggakan 3 hal ini ya. Jadi itu satu, bahwa TNI dalam sejarahnya itu selalu punya posisi dan mengambil posisi bersama rakyat, lahir dari rakyat bersama rakyat. Itu yang membantu membuat citra TNI itu selama ini bagus ya. Kedua, memang ada responden dari risetnya Burhanuddin ini, responden misalnya menganggap bahwa isu-isu pelanggaran hak asasi manusia ya,
Kemudian itu tidak lepas dari apa yang diembus-embuskan oleh kekuatan asing, ya. Tetapi itu responden menganggap bahwa ya itu tantangan bagi TNI untuk terus-menerus memperbaiki dan mengurangi bahkan menghapuskan pelanggaran hak asasi manusia itu, ya. Lalu kemudian profesionalisme TNI itu juga dianggap profesional lah, ya. Nah, jadi ada hal-hal mengapa TNI itu surveinya selalu tinggi. Jadi jangan cuma ngelihat angkanya, tapi coba lihat mengapanya. Nah, salah satu mengapanya itu adalah karena profesionalisme TNI, termasuk TNI Kebarak. Nah, sekarang di revisi undang-undang itu kan intinya adalah di tiga pasal, ya. Pasal, biar nggak salah nih, pasal 3. Kedudukan TNI, pengerahan dan penggunaan kekuatan militer di bawah presiden yang selama ini, kebijakan dan strategi pertahanan serta administrasi di dalam koordinasi Kemhan. Tapi yang paling banyak mendapatkan sorotan adalah pasal 7, penempatan prajurit aktif di kementerian lembaga yang tadinya itu ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tadinya ada 10, sekarang itu ditambah 15 atau 16, ya. Nah, jadi sekarang bahkan ada ditambah, ada Kejaksaan Agung, ya. Mahkamah Agung, kemudian BNPB, ya. Nah, jadi TNI bisa dan yang usia yang di pasal 53-nya, ya, batas usia pensiun prajurit TNI itu dinaikkan, ya, jabatan fungsional paling tinggi usia 65 tahun, tidak sebagai perwira TNI aktif atau alih status. Dan itu kebijakan presiden, itu di situ ada diskresi presiden. Tapi di posisi-posisi yang ditambahkan, ini yang menjadi sorotan dari publik, ya. Apakah memang nggak ada sipil yang tetap bisa menduduki posisi-posisi itu? Kita ingat sebetulnya ini ada kemunduran, ya. Dulu Profesor Yuwono Sudarsono itu sipil, tapi bisa tuh menjadi wakil gubernur Lemhanas, kalau nggak salah, ya. Terus ya posisi-posisi yang sebetulnya pertanyaannya apakah posisi-posisi itu sudah tidak bisa lagi diduduki oleh sipil? Apakah tidak ada sipil yang kredibel dan capable untuk menduduki posisi itu? Kemudian beredar juga rencana untuk menempatkan perwira-perwira menengah di berbagai posisi, termasuk di badan usaha milik negara, apa segala macam. Itu kan rumors yang beredar berkaitan dengan pembahasan RUU TNI. Nah, ini yang menjadi concern dari publik, ya. Publik itu cinta sama TNI, ya. Publik itu cinta sama TNI, dan TNI sampai detik ini termasuk lembaga yang dibiayai oleh pajak rakyat, gitulah. Sehingga ketika ada kritikan terhadap upaya-upaya yang sedang dilakukan untuk memperluas kewenangan dan kekuasaan TNI, ya jangan juga kemudian ditanggapi dengan kata-kata misalnya yang kasar, ya. Kata kampungan itu nggak perlu berlebihan, ya. Kan TNI lahir dari rahim rakyat. Kalau rakyat mengkritik, masa dibilang kampungan, ya. Nah, ini bagian dari komunikasi-komunikasi berlebihan yang terjadi kita lihat selama minggu ini. Tapi intinya di luar soal TNI dan komunikasi dari publik, ya, dari pemerintah, dari kekuasaan kepada rakyat, jangan bawa-bawa kata kasar lah, ya. Jangan bawa-bawa kata-kata yang menganggap bahwa rakyat itu memang banyak jutaan rakyat kita masih tinggal di kampung, gitu, ya. Dan kampungan itu kan bisa dikonotasikan bahwa seolah-olah kurang paham, ya, kurang berpendidikan, kurang ini enggak. Kita ngelihat bahwa contohnya di sini saya wawancara sama nelayan Khalid, ya luar biasa. Bahkan mungkin level menteri, level pejabat tinggi nggak bisa komunikasi publiknya sebagus yang dilakukan oleh nelayan. Jadi jangan anggap remeh lah, ya. Apalagi dengan menggunakan istilah-istilah yang itu tadi, yang mengecilkan rakyat, yang sampai detik ini masih membiayai semua operasional TNI. Kita terima kasih sama TNI yang selalu menjaga pertahanan kita setiap kali di berbagai negara, ya, global, nggak cuma Indonesia. Setiap kali ada isu yang mengancam pertahanan Indonesia, mengancam Indonesia atau mengancam negara itu, selalu simpati terhadap militer
itu naik. Jadi sama dengan di Indonesia, setiap kali ada isu yang dianggap mengancam kedaulatan negara, ya, negara Indonesia, pasti kalau pada saat itu disurvei atau seminggu berikutnya disurvei, itu pasti naik. Ya, itu pasti naik. Tapi kembali lagi kepada survei yang dilakukan oleh Burhanuddin Muhtadi ya, yang selama ini dianggap sebagai surveyor yang kredibel, dan ini makalah dipaparkan di lembaga yang terkenal juga, yang sangat prominent di kawasan ini ya, Isaac ISEAS ya, Isaac Yusof Institute di Singapura, bahwa memang secara konsisten 2014 sampai 2021 itu kredibilitas trust kepada TNI tinggi ya, angkanya jelas, tapi kenapanya itu juga harus disampaikan. Jadi jangan menyampaikan pesan yang misleading atau menyesatkan kepada publik hanya dengan mengatakan sampai bahwa TNI kan paling dipercaya. Tapi kenapa dia percaya? Karena memang selama ini dianggap profesional untuk menjalankan tugas-tugas sesuai dengan tupoksinya sebagai militer. Ya. Kalau misalnya di luar itu, that's another story. Ya kan? That's another story. Jadi ini yang menjadi concern, dan kita mengamati betul diskursus mengenai pembahasan RUU TNI. Tentu kita berharap bahwa semangat reformasi ya, yang sudah menelan korban segala macam, dan sebetulnya reformasi itu juga membuat prestasi dan image dari TNI itu jadi naik ya. Itu jangan sampai kemudian hancur lebur gara-gara tidak bijaksananya para politisi dan pengambil keputusan baik di eksekutif maupun legislatif berkaitan dengan revisi Undang-Undang TNI ini. Ya, jadi memang tugas masyarakat adalah mengawasi ya, mengawasi dan juga mengawal. Jadi wajar kalau ada kritik maupun saran ya. Mbak Uni, terima kasih banyak untuk episode kali ini. Sobat Milenial maupun Gen Z, jangan lupa untuk follow, subscribe, comment, like, and share ya di episode kali ini maupun episode-episode sebelum dan berikutnya. Kita bertemu lagi di POV Time selanjutnya. Saya Gilang Mandutanaya beserta tim yang bertugas dan pemimpin redaksi IDN Times pamit undur diri. Kita bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Mbak Uni. Ya.